Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menceritakan bagaimana saya seorang anak kampung bisa menjadi pendeta di salah satu kota yang cukup dikenal oleh bangsa ini, yaitu kota Jakarta. Memang tidak menjadi satu kebanggaan ketika kita melayani di satu kota, tetapi saya percaya semua itulah campur tangan Tuhan. Mau di kota, mau di desa, di tempat pelosok, dimanapun kita berada, kita harus bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Tetapi saya hanya mau menceritakan bagaimana Tuhan baik atas hidup saya, mengangkat saya yang tidak diperhitungkan dan tidak pernah berpikir untuk melayani di kota Jakarta. Tetapi saya percaya apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah pikirkan. Ya, kepada seluruh hamba Tuhan, dimanapun kau berada dan melayani, percayalah bahwa Tuhan yang menempatkan kita di situ. Dan itulah ladang kita, itulah tempat kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kita perlu sesali, tidak perlu merasa minder, nggak perlu saudara-saudaraku. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sama, kuasa yang sama, urapan yang sama, kita semua dipakai oleh Tuhan. Saya tadi katakan bahwa saya ini dipanggil dari kampung dan melayani di kota Jakarta. Saya yakin itu semua karena anugerah Tuhan. Nama saya Pendeta Samuel Lamonenggolan. Saya dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1974. Ya, mama saya Boru Limbong. Dan anak-anak dari mama bapak saya ini kami ada 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan, dan saya adalah anak pertama. Ya, saudaraku, kami tinggal di satu kampung yang terpencil, ya, kampung yang cukup miskin. Saya masih ingat itu ya saudaraku, kami hidup ya karena memang ditempatkan di sana, mau tidak mau memang harus hidup. Dan saya masih ingat bahwa kehidupan kami, mama bapak saya itu setiap hari selalu berantem. Hanya karena kebutuhan, hanya karena uang, hanya karena mau makan apa, itu yang saya lihat. Jadi hari-hari kami itu melihat bapak mama saya itu terus berantem. Tetapi saudara-saudaraku, saya bersyukur ya Tuhan akhirnya mempertemukan kami. Ya, seorang hamba Tuhan ya dari Medan, lalu akhirnya kami dilayani, diinjili, lalu masuklah kami ke satu gereja, yaitu gereja Pentakosta, ya, gereja Kristen Pentakosta. Waktu itu dilayani oleh almarhum Bapak Sinaga, ada Pak Simbolon, ada Bapak Sirait dan Bapak Utayan juga yang melayani keluarga kami sehingga kami mengalami pertobatan. Saudara-saudara, hari-hari saya masih ingat baru kelas 1 SD saya sudah kerja upahan saudara-saudaraku. Jadi sudah cari uang untuk kebutuhan kami. Kalau dulu ya sudah masak, ya masih kelas 1 SD kami sudah mencari uang, atau kalau sekarang namanya upahan, gajian. Saya masih ingat setiap kita pulang dari sekolah, kita pergi ke ladang orang, lalu kita dapat uang, lalu kita serahkan kepada mama dan bapak supaya bisa beli beras untuk besok harinya. Dan beras pun tidak cukup, kami ada 6 orang ditambah 2, 8 orang, tidak cukup. Tapi mama saya dan bapak saya adalah orang tua yang bijak. Akhirnya mereka beras itu dimasak lalu dibubur saudaraku. Jadi kenapa dibubur? Supaya lebih banyak. Lalu dicampur dengan singkong. Jadi sebelum kami, dulu singkong tidak ada apa-apanya, ya. Lalu sebelum kami makan nasi yang dibubur ini, kami makan singkong dulu, ya supaya tidak terlalu banyak makan. Dan ikan kami itu hanya dengan sayur kangkung, saudara. Jadi betapa miskinnya dulu, kehidupan yang begitu susah. Dan kehidupan kami terus kami lalui seperti itu. Dan selain kami bertani, padi juga tidak menghasilkan. Kadangkala kena banjir, kemarau, kadangkala
padi itu juga dimakan oleh hama, banyak hal. Sehingga kehidupan kami sangat terpuruk pada waktu itu dalam segi ekonomi, ya miskin, ya. Dan kalau sekolah pun saudara-saudaraku, kalau kita sekolah, kebetulan sekolah saya itu dari rumah ke sekolah itu jaraknya 100 meter. Ya, kalau ke sekolah, kalau lapar, haus, balik ke rumah. Tapi ke rumah pun sudah tidak ada makanan. Yang ada hanya minum. Jadi memperbanyak minum air putih, saudara-saudaraku. Ya, kalau ingat masa itu, masa yang sulit. Ya, kadang-kala saya sedih dan nangis juga. Kenapa? Kalau bukan Tuhan yang membawa saya seperti ini, ya maka saya tidak akan seperti ini. Itu yang selalu saya renungkan dan terus berjuang dalam pelayanan dan bertahan. Lalu saudara, waktu saya sekolah, selesai tamat SD, lalu saya sekolah naik SMP, ya kebetulan SMP negeri saya masuk. Itu pun saudara, setiap hari kalau pulang sekolah, kita juga harus ke ladang dan cari upahan. Makanya kalau kita ke sekolah kadang-kala bisa ngantuk, saudaraku. Ya, bisa kita ngantuk. Kenapa? Karena sudah kelelahan. Tidak ada hari-hari untuk tidur, istirahat. Ya, kita sekolah pagi jam 7 sudah berangkat, pulang siang sebentar, makan, lalu kita ke ladang. Hari-hari kita begitu. Ya, sampai kita sekolah, hari-hari kita setiap hari begitu. Itulah kehidupan kami dulu. Tidak ada kata istirahat, tidak ada kata untuk tidur. Lalu malam hari, saudaraku, kita pulang dari ladang sudah malam, bisa jam 6 sampai jam 7. Sampai di rumah kita tidur, lalu jam 4, jam 5 kita sudah bangun. Lalu sebentar kita ke ladang dulu untuk usir burung, waktu padi sudah menguning. Udah itu pulang mandi, lalu kita pergi ke sekolah. Hari-hari saya seperti itu, saudara-saudaraku. Dan makanan juga tidak bergizi. Ya sudah capek kerja, makanannya diisi dulu dengan singkong. Lalu makan nasi, itu pun nasi yang sudah dibubur. Lauknya pun tidak pernah ada lauk yang enak. Hanya lauknya apa? Ya ikan asin, itu pun kecil. Lalu sayurnya sayur kangkung. Itulah yang membesarkan saya. Tapi memang saya percaya bahwa jika Tuhan sudah merancang dengan baik hidup kita, pasti Tuhan akan kerjakan. Lalu setelah itu saudara, akhirnya saya lulus, lalu saya melanjutkan sekolah saya ke STM Negeri Jalan Galang. Ya, kalau sekarang saya dengar sudah STM 1 Negeri Jalan Galang, Lubuk Pakam. 3 tahun, saudara-saudaraku, saya menyelesaikannya dengan penuh dengan perjuangan. Mengapa? Karena mama saya hanya menjual sayur kangkung, ya satu ikat hanya 40 rupiah dulu ya. Sudah padi juga tidak menghasilkan. Saya ingat mama saya naik sepeda, pagi-pagi udah pergi, lalu jual daun pisang, ya daunnya dijual. Itu pun harga murah. Tapi saya melihat perjuangan orang tua, seorang ibu, seorang ayah yang begitu gigih, bagaimana supaya anak-anaknya bisa disekolahkan selain dari memperhatikan kerohaniannya. Itu yang saya lihat, dan perjuangan mereka memang terlihat, saudara-saudaraku ya, dan kami rasakan oleh anak-anaknya. Dan pada waktu saya sekolah 3 tahun, saudara-saudara, saya karena memang kerinduan saya supaya saya sekolah, keseriusan saya supaya sekolah, saya berjuang dengan naik sepeda. Kalau dari rumah ke sekolah saya itu kira-kira jaraknya 25 km. Ya, kurang lebih 25 km. Maka saya tempuh itu dengan naik sepeda ya. Sudah butut, saudaraku ya. Saya masih ingat naik sepeda butut, dia sudah berkarat, tapi saya perbaiki. Bagaimana saya supaya bisa sekolah, saudara. Artinya betapa pentingnya sekolah itu dalam kehidupan saya, sekalipun saya sebagai anak kampung, anak desa yang miskin. Tetapi saya percaya bahwa perjuangan itu tidak akan pernah ada yang sia-sia, tidak akan pernah sia-sia. Lalu saya mendayung, saudara, itu bukan sepeda motor tapi sepeda dayung. Maka lutut saya, betis saya itu begitu mengeras. Kenapa? Bolak-balik ya, sekali jalan 25 km. Jadi pulang pergi berarti 50 km setiap hari. Setelah pulang dari sana saya harus ke ladang ya. Pulang dari sana ke ladang, lalu kerja lagi, pulang malam besok.
Dan memang kalau kita ditempa seperti itu, kehidupan sekeras itu, saya yakin kita akan terbiasa. Ya mengeluh oke saja, tapi kalau kita sudah terbiasa mengerjakan seperti itu, tidak ada lagi sesuatu yang memang ya biasa-biasa saja. Karena sudah kita lakukan setiap waktu. Lalu saudara, suatu saat ya celana saya dan baju saya juga tidak dijahitkan, tidak beli baru dari toko pakaian, tidak saudaraku. Tapi mama saya beli dari Monca, ya pakaian bekas karena memang murah saudara-saudaraku. Jadi pakaian saya itu dari dulu untuk sekolah tidak ada pakaian yang jadi atau dijahit dari tempat dari toko pakaian, tidak ada saudara-saudara. Kalau saya bandingkan antara pakaian saya dan pakaian teman, waduh jauh sekali ya. Teman itu kinclong ya, bagus. Tapi baju saya lihat seperti ada karatnya. Ya, warnanya sudah berubah. Tapi saya tidak peduli, yang penting saya bisa belajar. Yang penting saya bisa sekolah, ya meraih sekolah sebaik-baiknya. Sehingga dalam perjuangan itu saya percaya akan mendapatkan hasil yang baik, saudara-saudaraku. Saya kalau ingat tuh perjuangan itu, saya kadang menangis, saya sedih. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang membawa saya seperti ini, maka saya tidak akan pernah jadi. Saudara-saudara, ini cerita saya suatu saat. Karena saya naik sepeda, ya celana yang saya pakai itu kan tidak seterusnya bisa bertahan. Karena terus bergesekan dengan tempat duduk sepeda itu, rupanya saudara-saudara lama-lama jadi kedua celana saya itu bolong ya, dari kanan dan kiri. Kalau waktu itu mama bapak saya mau beli celana, sudah ya uangnya tidak cukup untuk makan saya setiap hari, puji Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Lalu saya suruh tukang jahit supaya dijahitkan gambar love. Jadi dibuat jadi kanan kiri itu gambar love ya, love. Lalu waktu saya ke sekolah, dilihat teman-teman saya kan lihat nih, kok celananya si Lamuk kok beda ya. Mereka berpikir itu adalah satu terobosan atau gaya baru. Ya, mereka berpikir itu gaya baru. Kok keren ini. Sehingga ada beberapa teman mengikuti saya gaya itu. Saudaraku, mereka buat gambar love di belakang. Ternyata saya buat itu karena memang celana saya memang lagi robek, bolong. Dan ada beberapa teman ngikutin saya. Ternyata saudara, itu juga berpengaruh. Saya percaya hidup kita juga berpengaruh buat orang lain. Maka lakukanlah hal yang baik, lakukan terobosan-terobosan yang baik, terobosan yang baru, sehingga itu membawa dampak yang luar biasa. Akhirnya saya sekolah selama 3 tahun, saudara-saudaraku, dan pernah juga saya tidak punya sepatu. Sepatu kami itu sepatu dari karet, karena harganya murah, diikat yang hitam. Kalau bapak ibu pernah ngalamin waktu di desa, di kampung sekolah ini, berarti sama dengan saya. Tetapi karena sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai lagi, dan saya harus sekolah besoknya, saya berdoa nggak mungkin saya paksa mama bapak saya, sedangkan mereka juga uang tidak cukup untuk beli ya. Berdoa, saudara kami punya peliharaan anjing ya, kami pelihara di sana, kebiasa kalau di kampung itu selalu pelihara anjing. Lalu saya berdoa, saudara, Tuhan, saya tidak tahu lagi besok mau pakai sepatu apa. Tiba-tiba saudaraku, anjing peliharaan kami dibawa sepatu 1 biji, mereknya Egel. Saya masih ingat itu ya, merek Egel. Di kampung kami mana ada sepatu merek Egel, nggak ada itu. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Maka saya bingung, kok bisa ada orang punya sepatu merek Egel? Yang saya tahu di kampung kami tidak ada, karena kampung kami itu ya daerah yang ya cukup memprihatinkan pada waktu itu ya. Di zaman sekarang sudah mapan, saya dengar sudah bagus kehidupan. Lalu saya bilang, dari mana nih? Lalu tiba-tiba saudaraku, saya ke arah ada tempat sampah, rupanya ada satu lagi di sana. Saya juga bingung, nggak mungkin orang lempar, dari mana orang sepi. Saya yakin saudaraku, Tuhan yang mengirimkan sepatu itu. Ya, saya yakin Tuhan yang mengirimkan sepatu itu. Akhirnya saudara, karena ada sedikit terlepas di telapak ya sepatu itu, lalu saya bawa, lalu dijahitkan, dan saya bisa pakai sepatu ke sekolah. Hal yang sangat luar biasa lagi.
teman-teman liatin saya. Mereka pikir kok sepatunya ini baru, merek Egel, saudara-saudaraku. Di zaman itu sepatu itu merek Egel tuh yang pakai itu ya anak-anak yang berpangkat, anak-anak yang cukup lumayan. Tapi pada waktu saya pakai sepatu itu, ya, karena apa? Karena dikirim anjing. Dikirim anjing, ya saya percaya anjing itu hanya sebagai alat, tapi saya yakin Tuhan yang mengirim itu ya. Hanya saya pakai, orang liatin saya, teman-teman liatin saya, saudaraku. Ya, saya diam aja. Saya tidak tahu penilaian mereka, apakah mereka mengapresiasi atau memang kaget atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas adalah yang penting saya ke sekolah bisa punya sepatu. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, setelah saya menjalani selama 3 tahun, akhirnya saya lulus dari STM Negeri Jalan Galang. Dan setelah lulus saya bekerja di salah satu perusahaan ya di Medan. Karena memang saya adalah tulang punggung atau anak pertama, jadi harus membiayai adik-adik saya, ya mama bapak saya. Maka setelah tamat SMA, STM, saya langsung kerja di perusahaan. Seharusnya saudara saya harus kuliah, tetapi ya tamat sekolah aja, puji Tuhan, boro-boro mau kuliah. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja, lalu beberapa tahun saya bekerja, selalu 4 sampai 5 tahun. Dan ya 2 tahun kalau tidak salah ya. Dan dari situ saya pindah kerja ke Tambak Udang karena kebetulan dekat dengan rumah saya. Di sana selalu saya bekerja setahun, uang gaji cukup, lumayan, bisa lah ya selalu. Sampai hampir saya pernah mau mencicil tanah, tapi tidak jadi, cukup. Tetapi saudara, dalam keadaan seperti itu, Tuhan tegur saya, Tuhan izinkan saya mengalami sakit penyakit liver. Waktu kami periksa ke dokter, lalu dokter berkata bahwa penyakit saya itu sudah akut. Artinya wajah saya sudah kuning dan itu akan pecah, liver saya akan pecah. Saya berdoa dan sudah pasrah sama Tuhan. Saya tidak tahu kenapa diizinkan Tuhan, udah ekonomi juga ya sangat memprihatinkan, lalu diizinkan sakit penyakit seperti ini. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam diri saya, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Lalu saudara-saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja malam itu, lalu Roh Kudus memberikan saya, dia sampaikan bahwa supaya saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Saya percaya dorongan itu, saya yakin Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Setelah itu saudaraku, saya keluar dari Tambak Udang tanpa permisi, saya pulang, saya temu bapak mama saya berkata, Pak Ma, saya mau sekolah Alkitab, saya mau jadi pendeta. Mereka bingung sejadi-jadinya, mereka berkata, dalam keadaan begini kau mau sekolah Alkitab, bagaimana adik-adikmu nanti? Siapa yang membiayai mereka? Kalau mama saya dukung, tapi bapak saya berpikir logikanya, ya ada benarnya juga. Karena memang kondisi mereka tidak memungkinkan bisa menyekolahkan adik-adik saya, saudara-saudaraku. Tetapi saya percaya bahwa keputusan yang terbaik dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Keputusan yang terbaik dari Tuhan pasti menjaga orang tua saya dan adik-adik saya sampai pada akhirnya saya berkata saya harus sekolah Alkitab. Singkat ceritanya, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang tidak bisa saya lupakan, yaitu GPD Sion yang ada di Pasir Putih ya. Ya, Pasir Putih, Bapak almarhum Tagalung dan Ibu. Beliau inilah yang punya yang berjasa bagi saya, yang mengantarkan saya sampai ke sekolah Alkitab Purbasari Siantar bersama dengan Bilson Sinaga. Pada waktu kami berdua diantar dan kami disekolahkan di sana, beasiswa, saudaraku. Saya masih ingat untuk Bapak almarhum Bapak Utagalung, untuk anaknya terima kasih ya, untuk Henry Utagalung juga, dan semuanya yang ya dimana Papa, Mama, ya Pak Pendeta Utagalung yang sudah mendorong saya pada waktu itu sehingga saya bisa sekolah Alkitab. Lalu saudaraku, setelah saya di sekolah Alkitab, tidak mudah di sana.
Ya saya diproses selama 9 bulan, apalagi tidak pernah TC ya, tidak pernah training di gereja-gereja, langsung saja sekolah kitab karena ini panggilan. Lalu saya diproses sejadi-jadinya saudara-saudaraku, ya puasa, makan, dan memang bapak mama saya kan tidak punya uang, boro-boro mau kirim wesel. Saya lihat teman-teman ya setiap hari, ya setiap minggu hari Rabu, saya masih ingat dipanggil nama-nama mereka, si Anu ada kiriman wesel, ya kita siapa yang mau kirim, saudara-saudaraku? Siapa mau kirim wesel? Tidak ada yang kita kenal, tidak ada yang kita temui, tidak ada. Tapi saudara, saya bisa lalui suatu saat kita berpuasa, saudara. Biasanya kita puasa di sekolah kitab ini setiap hari Jumat, ya. Kita buka sore, setelah pukul ada itu lonceng itu biasanya dibunyiin jam-jam ya 3 atau jam berapa itu dibunyiin. Kita buka puasa, kita doa dulu lalu berbuka puasa. Ya teman-teman, sebelum makan yang dari kampus, ya dari tempat sekolah, ya mereka sudah minum dan beli goreng, beli Indomie sudah disajikan karena mereka memang punya uang. Sedangkan saya nggak punya uang, saudaraku. Ya saya hanya lihat saja, ya saya hanya berdiam diri saja. Lalu ya, setiap kali begitu, saudaraku, kami punya kamar namanya Daniel, asrama Daniel pada waktu itu. Di belakang itu ada kayu manis. Ya, ada kayu manis, kulitnya itu saya kopekin. Ya, saya kopek. Itu yang saya bawa ke aula lalu berdoa menyembah Tuhan untuk berbuka puasa. Kalau ingat itu sedih dan secara daging sudah nggak tahan pada waktu itu ya, sudah mau keluar, adalah ngapain kalau begininya kehidupan. Tapi saya yakin rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Dengan caranya Tuhan, dari teman-teman membackup saya, menopang saya. Tapi itu yang saya alami ketika sekolah kita. Jadi artinya nggak habis-habisnya proses itu. Mulai dari kecil, ya mulai dari sekolah, sampai juga sekolah kita. Nggak habis-habisnya proses itu, saudara-saudara. Nggak habis, ya bicara itu lagi. Hanya setiap hari Jumat ketika puasa, saya makan kulit manis. Itu yang saya punya, Tuhan. Terima kasih banyak. Kalau hanya ini pun yang bisa saya makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang saya nikmati, saudaraku. Saya percaya Tuhan, kulit manis ini pun menjadi berkat bagi tubuh saya untuk saya bisa berbuka puasa. Waktu saya buka puasa dengan kulit manis ini, saya disegarkan kembali, dikuatkan kembali. Dan saya bisa bayangkan ya kulit manis yang ada di pohon itu mungkin terkelupas sampai dia botak. Tapi ya bersyukurlah sama Tuhan ya, kalau ingat hari-hari itu ya cukup bisa kuat karena anugerah Tuhan lah. Tidak bisa pernah saya lupakan sekolah kita Purbasari yang sudah mendidik saya menjadi hamba Tuhan yang komitmen, ya mendidik hamba Tuhan menjadi setia. Ya terima kasih untuk Om Sumaiko yang menjadi direktur, menjadi bapak buat kami pada waktu itu. Sekarang beliau sudah, kalau tidak salah sudah umur 80-90. Beliau ini selalu menegur kami, dikala kami salah ditegur. Terima kasih Om Sumaiko dan guru-guru kami yang terbaik di sana yang sudah mendidik, mengajar kami semuanya. Ya setelah saya dididik, akhirnya pada saat ada satu saat, saudaraku, momen yang sangat baik ketika berbuka puasa. Ada seorang ya kakak kelas lah, saya kelas 1, ya dia kelas 2, namanya Cinde Susilawati. Sekarang sudah ibu gembala di Tapanuli Tengah di Sibolga kalau tidak salah. Saya tidak kenal ya ibu ini, saya tidak kenal kakak Cinde. Tiba-tiba saudaraku, itulah yang paling berharga yang tak terlupakan sebenarnya. Sepanjang 9 bulan tidak pernah ada menu yang atau buka puasa ya seperti teman ada ini ada itu ini. Tapi saudaraku, tiba-tiba Ibu Cinde ini memberikan roti
ya, satu bungkus tuh mahal kali waktu itu, roti biskuit tapi dia bulat, saya masih ingat tidak lupa. Lalu dikirim melalui Pak Jendi. Pak Jendi sama orang bilang, ini ada berkat. Dari siapa? Saya bilang, dari kakak kelas. Yang mana? Padahal saya nggak kenal. Ya, Kak Cinde pun kenal. Tapi saya yakin Kak Cinde ini Roh Kudus yang menjamah hatinya, sehingga dia kirimkan. Mungkin dia dapat berkat ya. Tapi saya hanya melihat orang menonton ketika mereka makan. Tapi Kak Cinde dipakai Tuhan. Lalu saya dimakan. Kali itu saya makan, saudaraku, seperti orang yang tidak pernah makan. Begitu rakus saya makan roti, saya sembunyikan supaya tidak ada orang yang mengambil. Aduh. Kesempatan ini untuk Ibu Gembala, Kak Cinde, terima kasih banyak ya untuk berkatnya pada waktu di sekolah kita. Mungkin Ibu Cinde lupa, tapi saya tidak bisa lupakan kebaikan ya orang-orang yang ada di sekitar saya. Lalu ada juga yang membantu saya, banyak hal lah ya teman-teman di situ. Ada Pak Billy, ya ada juga almarhum ya, ada juga Pak Jendi, dia selalu pulang lalu membawa Indomie, lalu dia membaginya saya karena kebetulan kita satu asrama. Ada juga almarhum Pak Daud Putar-Putar yang pernah membuat saya satu pelayanan. Baru kali itu selaku saya minum kopi Nescafe. Itu kan mahal dulu, saudaraku. Tapi berkat beliau saya bisa rasakan minum kopi Nescafe. Aduh, enak banget dulu. Tapi begitulah ya, saudaraku. Akhirnya selama 9 bulan saya bisa lewati. Lalu saya ditempatkan di Huta Bayu GPD Sigaol. Itu Bapak Arwani saya, Bapak di mana saya tempatkan walau hanya beberapa bulan, tapi cukup berkesan di sana bersama dengan Bapak Sitinjak ya, Bapak S. Sitinjak dan Mama. Saya selalu panggil mereka Bapak, Mama, baru Manurung saya selalu panggil Mama karena kita akrab dulu dan saya sudah dianggap anak mereka. Ada Elizabeth, ada Rahel waktu itu, yang mereka inilah saya jaga di sana dan melayani. Kalau memang tidak berapa lama, akhirnya saya tinggalkan pelayanan ini, tempat praktek saya, dan saya kembali ke tempat saya di Limbong, Desa Kelambir. Karena di sana juga sudah ada gereja, lalu saya pelayanan, dan tahun sebelum-sebelumnya memang sebelum saya sekolah kitab sudah ada penginjil dari Jakarta, ya, yaitu Ibu Intan yang sekarang jadi istri saya, Ibu Gembala. Mereka datang mengadakan KKR, ya. Lalu saya berkata bahwa ya saya menyukainya dan saya belum hamba Tuhan, tapi ternyata memang kalau sudah jodoh tidak ada yang bisa memisahkan. Hanya saudaraku, setelah sekolah kitab, lalu saya kembali ke tempat saya dan dari situ saya ke Jakarta, saudaraku, pelayanan di tempat Bapak Pendeta Frans Simbolon, STA almarhum. Tahun 98 saya ke Jakarta. Ini paling unik lagi. Sebenarnya rencana saya ke Jakarta mau menikah, tetapi ternyata Tuhan berkata lain. Lalu Bapak Mama saya memberangkatkan saya dengan uang hanya 500.000. Ya saya juga BTL ke Jakarta, Batak tembak langsung. Saya bawa beras 1 karung, lalu bawa ikan asin kepala batu, bawa tomat dan cabai, dan saya diberikan uang 500.000. Ini biaya pernikahan, mana cukup biaya pernikahan 500.000, sudah termasuk makan di jalan. Habis lagi tinggal 300.000 ya. Karena apa? Harus makan ya, karena mobil itu kita perjalanannya bisa 2 hari 3 malam, jadi setiap hari kita makan, jadi habis uang itu tinggal 300. Akhirnya saudaraku sampai Jakarta, tomat yang saya bawa busuk, ya iyalah, cabai yang saya bawa busuk, beras yang saya bawa kena air, hanya satu yang betah, ikan asin kepala batu. Ya memang si kepala batu ini mana-mana selalu ada ini. Itu yang bertahan. Lalu saya sampai di Jakarta di Pondok Bambu, tempat almarhum Pak Fran, Ibu Yohana. Saya di sana melayani selama bertahun-tahun, lalu saya menikah dengan Ibu Intan.
Puji Tuhan, berkat didikan mereka ya sebagai bapak rohani saya di Jakarta. Lalu saya bergabung di GBI bersama dengan Ibu Yohana. Saya melayani dan puji Tuhan, isi saya namanya Pendeta Mawar Intan Penggabean, dan Tuhan anugerahkan saya anak laki-laki, yaitu Jonathan Nathanael Nenggolan. Saudara-saudara, setelah kami praktek dan melayani di GBI Pondok Bambu, GBI Hosiana, lalu tahun 2002 saya mulai merintis di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, karena saya sudah minta izin dan Pak Fran dan Ibu Yohana sudah menyetujui. Lalu ketika saya merintis di daerah ini, puji Tuhan, mulai dari 4 orang anak sekolah minggu dan terus berlanjut ya sampai kepada orang tua. Dan puji Tuhan, pelayanan kita sudah ada, ya gereja secara permanen sudah ada, dan kita juga di sini melayani jiwa-jiwa. Sekalipun mungkin daerahnya juga daerah yang tidak diperhitungkan, tapi saya yakin daerah menjadi daerah yang berkati. Kenapa? Karena saya kuliah, melanjutkan studi saya di Sekolah Tinggi Teologi Petamburan, Bethel Indonesia Petamburan. Saya dari sini, dari daerah ini. Selesaikan S1 saya dari Petamburan, dan anak saya juga selesai kuliah juga dari sini. Dan semuanya bisa tercapai karena dari pelayanan di tempat ini. Jadi saudaraku, saya berkata bahwa tempat pelayanan itu tidak menjadi ukuran untuk kita diberkati. Tempat pelayanan tidak menjadi ukuran supaya kita berhasil. Tidak, saudara. Tapi waktu kita berkenan di hati Tuhan, waktu kita terus melayani Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bela kita. Jadi dari kisahnya ini Tuhan menetapkan saya, memilih saya menjadi seorang gembala di Jakarta, yaitu daerah Pulau Gebang, Jalan Komarudin, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan Tuhan juga mempercayakan saya ya untuk pernah menjabat di kepengurusan Jawa Timur, pernah juga menjadi ketua wilayah dan semuanya. Saya yakin bahwa semua itu anugerah Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa menghambat itu. Kalau Tuhan sudah menetapkan saudara sesuai rencana Tuhan, ikuti saja, mau saja apapun, biarkan Tuhan yang beracara. Jangan sampai saudara memaksakan diri untuk menjadi sesuatu, tetapi biarkan Tuhan menjadikan saudara menjadi sesuatu. Karena apa? Karena datangnya dari Tuhan adalah yang terbaik. Nah, anak saya sekarang sudah berusia 25 tahun. Dan saya mengembalakan sudah 20 tahun di GB Kampus, atau yang sering saya katakan di GB Kampung Sawah. Dan Tuhan juga percayakan untuk membuka sekolah TK di daerah ini. Dan puji Tuhan, sekolah ini menjadi berkat bagi mereka semuanya. Haleluya, haleluya. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan dimanapun engkau berada, jangan pernah putus asa. Ya, mungkin saudara juga punya pengalaman hidup, mungkin yang jauh beda dengan saya, atau saudara lebih baik pengalamannya, atau mungkin juga lebih buruk. Tapi ingat, Tuhan yang mengangkat saudaraku. Itu yang membuat saya bertahan, setia sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam pelayanan, ya kesusahan, kesukaran. Saya yakin kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan, tidak ada satupun yang menghambat perjalanan pelayanan kita. Doa saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, dan teman-teman sepelayanan, baik sebagai gembala, hamba Tuhan, bahkan juga teman-teman yang pernah mensupport saya, yang pernah mendukung saya, yang selalu mendoakan saya, terima kasih banyak saya ucapkan. Saya sampaikan kisah ini supaya kita termotivasi, terdorong kembali, baik hamba Tuhan, pemula, ya, baik mau calon-calon pendeta, gembala, jangan mundur. Jadi pemimpin yang benar sesuai dengan proses Tuhan. Jangan menjadi pemimpin prematur, ya kan? Jangan lihat kita sekarang, kita udah lewati proses panjang. Jadi pesan saya kepada teman-teman hamba Tuhan, pemula, tidak sesimpel yang kita pikirkan bagaimana menjadi seorang gembala. Ya, tidak sesimpel yang kita pikirin bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Enggak, saudara. Memulai itu mudah, tapi bagaimana mempertahankannya sampai finishing well. Ya, banyak lika-liku, banyak penderitaan itu kadang diizinkan Tuhan. Tetapi percaya
Jika Tuhan sudah memilih saudara, menetapkan saudara, tidak ada yang salah dari Tuhan. Itu membuat saya terus berjalan sampai hari ini. Dan saya yakin bahwa rencana rancangan Tuhan indah bagi saya. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan itu. Setiap rencana Tuhan. Itu komitmen saya melayani jiwa. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun banyaknya tantangan. Ya. Makanya saya berkata gini, jangan pernah jadi gembala kalau tidak pernah diomongin, diejek, dibully. Kita menjadi gembala dipanggil memang untuk seperti itu. Supaya kita menjadi berkat, menjadi teladan. Dan kita menjadi bapak buat mereka. Kita bukan menjadi bos, tapi menjadi bapak yang bisa mengayomi, mengingatkan mereka. Memang ada fase-fase yang terberat yang kita akan hadapi. Tapi ingatlah saudaraku, Tuhan akan hadir bersama dengan engkau, menolong, memberi jalan keluar. Kiranya kesaksian ini ya menguatkan saudaraku dimanapun saudara. Mungkin saudara sedang berada di kampung, di desa terpencil, yang mungkin pelayanannya sekarang ini mungkin sedang membutuhkan dana dan uang. Berharaplah sama Tuhan, saudaraku. Jangan berharap kepada manusia. Jika engkau berharap kepada manusia itu mengecewakan. Tapi berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saya kan tadi sudah saksikan banyak hal kan. Bicara pembangunan gereja di tempat ini, kalau saya saksikan banyak cara Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan, hanya duduk di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan yang menyempurnakan. Dan saya lihat tidak pernah ada gagal, tidak ada yang gagal dari setiap rencana Tuhan. Saya melihat karya Tuhan, saya lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, saudara-saudaraku. Ya, jiwa-jiwa, ya semua itu karena anugerah Tuhan. Hanya kalau Tuhan sudah pakai saudaraku, jangan menjadi orang yang sombong. Tetap rendah hati, merangkul, menguatkan sesama hamba Tuhan. Tidak perlu dulu untuk memberi secara uang, tapi minimal mendoakan, menguatkan, ya mengingatkan, ya kan, mendorong supaya mereka kuat, memberikan pengalaman, bersaksi bagaimana kita memulai pelayanan, bagaimana kita terus mengembalakan. Tidak mudah jadi seorang gembala. Maka Bapak Ibu yang menjadi gembala, hormat saya, ya, apresiasi saja yang masih bertahan sampai hari ini. Dan dalam pengembalaan tidak diukur dengan jumlah berapapun yang Tuhan percayakan. Jika kita setia melayani dan mengembalakan, Tuhan pasti bela saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Biarlah kiranya kesaksian ini, kisah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Shalom, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Saya Pendeta Samuel Lamonenggolan, GBI Kampung Sawah, Jakarta Timur.